all the media, please. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Inara, Paris, Inge, dan Dennis Lim. Thank you so much kalian sudah datang ke sini. Kita langsung aja kali ya, supaya mempersingkat waktu ya. Jadi dari kejadian Inge Anugrah, dari kejadian Inara, saya belajar banyak hal. Wanita itu luar biasa ya. Ada seorang, ini bukan hanya Inge dan Inara ya, hampir semua masyarakat Indonesia wanita-wanitanya seperti itu ya. Ada orang yang sekolahnya S1 sampai S2, bahkan ada yang sampai S3. Ada yang S1 di Kanada, S2 di Australia. Rela berkorban, hanya mengabdikan diri untuk suami dan anak-anak. Bayangkan. Ada juga yang speknya bidadari, menutup dirinya dengan cadar untuk keluarganya. Luar biasa banget ya, untuk keluarga dan Tuhan pastinya ya, luar biasa banget ya. Tapi ini bukan hanya mereka berdua, tapi di luar sana tuh banyak banget juga yang sekolahnya tinggi, lalu berhenti bekerja, tidak bekerja, untuk fokus pada anak-anak. Bukan masalah mereka tidak mampu, tapi mereka mau mengabdikan diri sepenuhnya. Tapi kadang-kadang ya, tidak semua pengorbanan kita itu dihargai semestinya. Sometimes kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang kurang dihargai. Makanya itu menurut saya ada pentingnya untuk kita juga kasih dari ibu itu luar biasa, mengalir dari atas ke bawah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya yang di atas kita isi terus. Supaya apa? Supaya orang-orang juga menghargai kita. Supaya dari awal kita yang menghargai diri kita sendiri, kita yang selalu mengisi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengalirkan kasih ke bawah. Dan supaya kita tidak memohon untuk dihargai, tapi ini adalah suatu pembuktian dari kita sebenarnya kita mampu. Dan untuk itu momen hari ini seperti Inara beberapa 1 bulan yang lalu, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada salah satu wanita hebat yang menurut saya, yang membuat saya pagi-pagi bangun pagi, saya melihat podcastnya dan saya terharu banget. Saya menitikkan air mata mengingat kasih ibu saya kepada saya yang tiada batas. Ini adalah satu simbol dari seorang ibu. Saya pikir semua ibu ya, yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Walaupun sekolahnya luar biasa tinggi, walaupun bakatnya luar biasa besar, tapi tetap mengorbankan jiwa raga untuk anaknya. Dan untuk itu saya akan memberikan sebuah simbol untuk Inge, simbol sebagai wanita yang rela berkorban. Oke, teman-teman boleh diberikan ya, ada sesuatu yang secara simbolik ya dari pihak Athena akan diberikan kepada masing-masing perwakilan simbol dari ikon-ikon kita malam hari ini. Silakan dokter. Jadi Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oh nggak bisa ya, para pejuang konten lagi megang kamera, sorry gitu ya. Dan di kesempatan ini juga saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi. Saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai Direktur Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri. Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launchingkan. Itu perusahaan kosmetik di mana? Boleh sambil dipegang. Perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman, ya. Dan saya jaminkan siapapun yang memproduksi di sana nanti kita akan audit ya. Kalau misalnya dia ada yang jual abal-abal, kita akan stop semua produksinya. Dan itu sudah jalan dari 2 minggu yang lalu. Dan saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge. Karena saya melihat capable sekali ya, S1-nya itu di Kanada loh. Luar biasa kan, S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Thank you Inge. Baik, Inge akan memberikan sedikit. Berarti nggak jadi nyari kos-kosan ya? Lucu banget. Silakan Inge.
Ya pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya aku yang memang melakukan semua tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tanpa pamrih. Memang aku melakukannya aja dengan senang hati gitu loh. Dan aku memutuskan, sebenarnya kami memutuskan untuk aku diam di rumah untuk fokus sama keluarga. Karena memang itu kemauan aku juga, karena aku percaya kalau misalnya anak-anak yang masih balita itu 5 tahun pertama early childhood mereka sebaiknya memang parentsnya sendiri langsung yang pegang. Dan karena itu aku mau ada buat anak-anak gitu loh 24/7 di rumah. Dan jadi aku melakukan itu dengan senang hati banget. Dan kalau ternyata dikasih pekerjaan kayak gini sama dokter ya aku seneng banget juga. Dan aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa, Dok. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu. Jadi ya didukung sama teman-teman yang baik juga. Dan aku bersyukur doa-doa aku didengar. Yaitu aku selalu berdoa supaya aku dikelilingi sama orang-orang yang positif, orang-orang baik yang bisa menjadi mentor aku. Dan ada di sini beberapa orangnya, jadi aku terharu, aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapat pekerjaan kayak gini. Terima kasih banget dokter. So thank you so much. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Keberuntungannya ada di saya, bukan Lina. Saling beruntung dong dok, ya kan? Anything else Inga, you wanna share? Aku mungkin sama Argo, mami akan bikin kalian bangga. Oh, cuma berdua yang disapa, gak ada yang lain yang mau disapa? Udah, oke, nggak apa-apa. Jadi istri yang apa katanya tadi, perempuan yang banyak berkorban ya, perwakilan yang rela berkorban, perempuan yang rela berkorban. Inga Anugrah. Nanti kalau nggak salah dapat gosip juga dokter Richard akan cari laki-laki yang banyak berkorban. Tyson katanya mau dipilih apa? Ya. Tepuk tangan sekali lagi dong, icon pertama kita. Thank you Nga, ya seperti obrolan kita ya, santai, pelan-pelan, percaya pasti Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Salah satunya adalah dari Bapak Dokter, ya pintu berkat itu terbuka. And next, bukan cuma simbol Women's of Sacrifice, tapi juga Athena memilih seseorang juga yang lagi viral, tapi viralnya bukan sesuatu yang dibuat-buat secara negatif, ya, sebagai simbol dari strong woman. Siapakah dia? Tentunya kalian sudah tahu, yang wajahnya 11-12 Melanie Ricardo, sering dapat paus ya di otot ya. Ini dia Inara Rusli. Tepuk tangan dong. Baik, simbol wanita kuat yang ternyata makhluk terkuat di bumi adalah wanita. Silakan boleh diberikan kepada dokter. Strong mom. Iya. Ini adalah simbolisasi supaya kerjasamanya tetap terjalin dengan baik. Simbiosis mutualism, saling menguntungkan. Terima kasih. Sekalian aja kalau gitu ya, Inara ingin menyampaikan langsung aja ya dok ya. Inara please. Ini kan satu bentuk kepercayaannya dari Dr. Richard juga dan teman-teman dari Athena. Kalau kamu mau menyampaikan, mikrofonnya ada teman-teman, boleh diberikan kepada dari Inga tadi ya. Oke, ya silakan Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku berdiri di hari ini dengan intensif dan kayak gini mengokoh. Aku ngerasa bahagia pasti, tapi sekali lagi aku bisa ada di titik seperti ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena support dari teman-teman semua, dari Ko Richard, dari orang-orang baik di sekeliling aku, dari keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi sekali lagi ini semuanya karena kalian, karena Ko Richard juga. Aku yang berterima kasih sama kalian. Barakallah. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Rezeki ya Neng, rezeki anak ya Inara. Oke, simbol strong mom. Next, masih ada beberapa nama lagi, simbol dari hijrah ya. Seseorang yang satu ini adalah seorang ustadz yang sedang naik daun dan banyak menyentuh hati para netizen, masyarakat Indonesia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ustadz Dennis Lim.
Silakan. Akan diberikan dulu ya dari Athena sebagai simbolisasinya. Yes. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Ini adalah simbol hijrah yang dipilih oleh Athena Group. Oke, boleh share sedikit mungkin how do you feel chosen by Athena Group? Silakan. Bismillah. Kaiga izin, Dr. Richard izin, Ustazah Hinara izin, Kak Faris, Kak Melani izin. Baik, silah. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insyaallah, terima kasih. Kok aslinya mah gak layak ya dapat gini yang izin yang sedang berbicara ini. Cuma salah satu hamba Allah yang terlalu banyak salahnya, masa lalunya tidak baik dan layak bagi Allah sebetulnya untuk membinasakan diri ini aslinya. Tapi ini cuman bukti maha baiknya Allah pada hidup hambanya. Diizinin ketemu orang-orang baik, diizinin ketemu teman-teman yang baik, diizinin ketemu guru-guru, diizinin memperbaiki diri. Sama sekali tidak ada kebaikan pada diri Kodenis ini. Murni hanya Allahnya aja yang maha baik. Dan kalaupun bismillah dianggap katanya, oh si Koko udah begini, udah sukses atau apa, aslinya izin yang saya tahu sukses mah nanti kalau udah nyampe surganya Allah aja. Maka ini teh masih ujian. Ini si Kodicat nambah-nambahin ujian aja gitu. Ujian kapan ini jadi nikmat? Kalau popularitasnya bisa dijadikan alat untuk memperkenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Kalau gara-gara ini yang diagungkan hanya diri sendiri, demi Allah bencana bagi akhiratnya saya. Maka mohon doanya bagi semuanya, mudah-mudahan yang sedang dijalani ini jadi jalan untuk semua orang dan diri ini tambah dekat kepada penciptanya. Terima kasih dari Chad dan semuanya. Dan juga dipesankan dalam bicara hijrah, semuanya bisa hijrah. Bahkan dalam urusan skincare ya, yuk hijrah. Jangan hijrah, jangan terus-menerus dengan skincare yang abal-abal, yang penting murah dan yang lain-lain. Tapi skincare hijrahnya ke Athena aja ya. Sepakat tidak ini? Keren. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Dokter ada yang mau disampaikan? Nanti terakhir ya. Oke. Bagus banget tadi statementnya ya Tat ya. Supaya apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita, itu bisa menjadi alat untuk kita bisa membawa keberkahan untuk orang lain ya. Satu lagi adik gue nih ya. Beliau ini sempat viral gebukin pohon pisang ya. Padahal dia sendiri juga punya pisang. Kayaknya di sono pohon pisang udah habis ya kan. Sekarang dia, tapi ini memang rata-rata orang Sumatera ini memang orang pejuang. Ditaruh di mana aja dia hidup ya. Nah, sambut sama-sama ini dia Paris Fernandes sebagai anak orang kampung katanya. Orang kampung yang berjuang dengan handphone yang seadanya, bikin konten ya, dan akhirnya viral. Dan beliau ini dipilih oleh Dr. Richard dan Athena Group sebagai simbol dari perjuangan. Tepuk tangan. Silakan diberikan dulu, silakan saya diterima. Nggak ada Hotman Paris, minimal ada Paris Fernandes. Walaupun harga kontrak beda, nggak apa-apa. Yang penting ada Parisnya, ya. Gimana rasanya Paris adikku sayang dipilih oleh Dr. Richard dan Athena Group sebagai simbol pohon pisang? Pohon pisang. Simbol apa tadi kau? Simbol perjuangan kau itu. Pertama-tama aku merasa bersyukur lah sama Tuhan yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada seluruh keluarga, teman-teman yang telah doakan aku sampai ke titik sekarang. Memang aku kampung ya Bang. Ini dingin kali tangan gue. Dingin kali ruangannya, makanya dingin kali Bang, asli. Dingin tanganmu? Kok getar terus? Dicek dulu lah yuk deh. Iya, jadi terima kasih untuk Dr. Richard juga. Terima kasih banyak Dok, terus menjadi orang baik dan terus menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Karena aduh, aku jadi sedih ya Bu Kak. Kenapa kok sedih? Coba
chargerku hilang. Enggak. Jangan lucu dong. Iya. Kau nangis biar bagus ratingnya di TV, cepat lah. Iya, karena nggak pernah nyangka sampai bisa ke titik ini gitu. Nggak Iya. pernah bisa nyangka karena kan cuma bocah kampung yang pengen jadi content creator akhirnya bisa ya jadi content creator dan banyak kali kan ini kameranya. Iya, Bingung nggak kan pernah mau ngomong, kepikiran, nggak ya? pernah kepikiran gitu. Iya, Kalau dan kepikiran. kamu pernah podcast sama kakak, kamu bilang kamu mulainya dulu dengan handphone yang jelek banget kan? Iya, dengan HP yang layarnya retak 1000. Tapi bisa menciptakan konten. Iya, jadi bisa nyiptain konten dan bisa jadi apalagi nanti aku tanggal 14 ada pertandingan Iya. boxing 14 Juni ini. Jadi biar bisa motivasi teman-teman semuanya yang ada di kampung maupun di kota bahwasanya olahraga itu bisa menjadikan kalian semuanya itu dampak baik, pastinya nggak yang tawuran-tawuran di luar. Iya. Jadi ada positif dan tempat wadahnya telah disediakan. Jadi kita harusnya jangan yang sok jago di luar gitu sih Kak. Jadi sangat bangga ya. Iya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Paris Fernandes. Artinya kalau kita niat, kita mau mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Handphone yang retak 1000 pun kalau kita fokus bisa membawa kita ke Jakarta menaklukkan kota metropolitan. Iya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih. Bangga, keren ya. Oke, Dok, you wanna say something? Mau di-share sedikit, please silakan. Sebelum ada video kayaknya dari Bang Hotman lagi di Bali, lagi gini kayaknya Bang Hotman. Atau video dulu? Oh, siapa? Oh iya, sampai lupa. Sampai lupa gua. Dokter Richard juga ada simbolnya, ya kan? Tunggu bentar. Gara-gara kita ngobrol keasikan, aku sampai lupa. Dokter Richard pun duduk ini bukan cuma sekedar duduk sebagai founder, tapi beliau pun juga sebagai simbol terpercaya. Apakah simbol terpercaya ini? Memang edukasi Dokter Richard semuanya sejauh ini terpercaya dan jujur. Dan beliau sendiri juga akhirnya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, nyobain juga krimnya ya, dan puji Tuhan alhamdulillah cocok ya pakai krimnya Athena. Jadi Dokter Richard sendiri juga sebagai simbol bahwa untuk membuat orang lain percaya itu dibutuhkan effort, usaha, dan kadang-kadang tidak semua orang bisa support kita gitu kali ya Dok. Silakan boleh diberikan dulu untuk Dokter Richard sebagai simbol trust ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Dok, Anda terkenal sebagai anti krim abal-abal, ya, dan menyuarakan krim anti abal-abal. It's not something easy, right? Kita udah sempat discuss juga. Gimana rasanya bisa berdiri hari ini bersama dengan orang-orang yang masing-masing punya prestasi? Ini suatu perjuangan ya sebenarnya kan, dari awal itu sulit banget untuk ngasih edukasi seperti ini, dan ini juga Iya. banyak banget halangan. Ya saya paham sih, nggak mungkin kan ketika saya ngomong jangan pakai skincare abal-abal atau saya menunjuk suatu skincare yang abal-abal, nggak mungkin yang punya skincare abal-abalnya bilang atur nuwun, terima kasih Dokter Richard, nggak mungkin. Ya pasti marah ya, sudah biasa kayak gitu punya. Yang jualan juga pasti rezekinya berkurang, jadi pasti beliau marah ya. Saya bisa terima sih. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan ada di sana. Tujuan saya adalah sebenarnya supaya korban-korban di rumah menjadi tahu dan nggak pakai lagi. Ya kalau tetap mau pakai dan ujung-ujung yang dijualnya tetap laris ya, mau ngomong apa silakan. Tapi hari ini spesial banget karena saya dapat ini. Saya pengen cerita bahwa Athena pilih brand ambassador itu tidak biasa. Ya, mungkin yang lain memberikan kasih brand ambassador biasa. Saya lebih memilih tidak pakai brand ambassador kalau tidak ada pesan yang pengen saya sampaikan. Tapi hari ini komplit kita berlima, ya. Sebenarnya berenam sama Bang Hotman. Sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan pesannya. Jadi bukan hanya sekedar ada brand ambassador yang untuk promosikan klinik, tidak. Ya. Karena di sini sebenarnya ada pesan tersirat saya yang pengen saya sampaikan. Contohnya dari wanita yang kuat. Ya. Dari wanita yang kuat, saya pengen sampaikan, cantiklah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk suami kalian. Belajarlah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kita atau untuk pasangan kita. Ya, belajar untuk diri kita sendiri. Ya. Lalu setelah kita belajar untuk diri kita sendiri, ya, baru orang lain akan menghargai kita. Jadi upgrade-lah diri kita sendiri. Dari wanita yang rela berkorban, saya ngelihat di sini sangat bagus banget ya, wanita yang setulus hati rela berkorban untuk suami, untuk anak-anak ya. Tapi di satu sisi, saya juga mengajak untuk wanita di luar sana
untuk paling nggak punya cadangan juga, supaya kagak nggak punya cadangan banget, jangan sampai nggak punya cadangan banget. Paling nggak cadangan apa? Cadangan value. Cadangan apa? Cadangan ya kalau ada apa-apa nanti, supaya apa? Supaya kalau terjadi ada apa-apa, walaupun kita rela berkorban, ngalirin dari air dari atas ke bawah, yang di atas itu tidak kosong. Yang di atas ini tidak kosong. Jangan lupa kita mengisi diri kita sendiri juga. Itu pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Lalu untuk Ustadz Dennis Lim, ini juga suatu contoh nyata yang bagus ya saya bawa ya. Hijrah. Jadi semua boleh. Dok, saya sudah telanjur dok pakai merkuri dok. Saya sudah telanjur dok pakai skincare abal-abal dok. Dok, saya sudah telanjur dok pakai penyalahgunaan hidroquinone dok. Gak apa-apa. Kalian bisa sembuh, kalian bisa kembali ke jalannya. Contohnya Pak Ustadz aja bisa balik ke jalannya. Sekalian ngunci Pak Ustadz juga supaya nggak balik lagi ke jalan yang dulu. Jadi ini adalah suatu contoh bahwa Ustadz Dennis Lim bisa loh kembali, ya bisa hijrah. Padahal beliau dulu adalah bandar, ya banyak dosa dari cerita beliau ya. Saya juga banyak dosa sih sebenarnya. Tapi beliau bisa balik, bahkan bisa berdakwah kemana-mana. Dan saya juga mengajak kalian juga sama, yang di luar sana. Dok, saya sudah pernah pakai ini, saya sudah pernah pakai itu, saya salah pakai skincare apa-apa. Gak apa-apa, kalian bisa kembali ke jalannya. Kalau nggak mau ke tempat saya, nggak apa-apa. At least kalian ke tempat yang aman. Itu pesan dari saya. Yang terakhir, masih ada satu lagi nih Bang Hotman sebenarnya. Paris Fernandes, ini adik saya, spirit of fighter ya. Jadi suatu jiwa dari perjuangan. Bagaimana perjuangan dia dari bawah untuk naik ke atas. Nah, begitu juga sebenarnya ini yang pengen saya gambarkan, sama seperti kalian juga pejuang flag, pejuang jerawat, pejuang yang punya masalah kulit. Semua sama. Kalau kalian berjuang di jalan yang benar, maka kalian akan bisa sukses juga. Maka kalian juga bisa sembuh juga. Jadi ini adalah simbol dari suatu perjuangan. Kalau kalian perjuangannya benar, hasilnya juga pasti akan benar. Dan yang terakhir, yang tidak bisa hadir hari ini berhalangan karena kebetulan ada, tadinya sudah bisa hadir, tapi tiba-tiba ada acara mendadak. Bang Hotman Paris Hutapea, salah satu pemegang saham juga di Dr. Health Skincare, salah satu anakan perusahaan saya menunjuk beliau sebagai simbol dari keadilan, di mana beliau sering banget untuk membantu masyarakat susah, masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah simbol juga bahwa sebenarnya cantik itu adalah hak semua wanita Indonesia, semua masyarakat Indonesia, bukan cuma kaum menengah ke atas, tapi juga kaum menengah ke bawah semuanya. Mungkin itu. Baik, luar biasa ya. Artinya Athena Group dan Dr. Richard ini mengambil masing-masing simbol orang-orang yang ada di sini, bukan cuma sekedar untuk mempromosikan skincare dari Athena, tapi sekaligus juga ada message yang ingin disampaikan gitu ya dok. Ini yang terakhir, unfortunately he cannot join us tonight ya, tapi Bang Hotman sudah mengirimkan video ya. Videonya apa? Coba kita lihat sama-sama. Bang Hotman, mainkan apa yang ingin disampaikan. Atau Dr. Health Group berkenan memberikan penghargaan. Jangan dilihat itu sebagai bagian dari ucapan terima kasih, hanya dianggap sebagai dukungan atas gerakan dari Hotman 911, di mana dia semangat Hotman 911 itu sekarang ini sudah sampai ke balik pegunungan, di pedalaman, di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Athena Group dan Dr. Health yang telah ikut menyuarakan suara pengais keadilan dan mendukung Hotman 911. Saya sebagai bagian dari Dr. Health dan juga Ina dan Inge yang juga sudah bagian dari Athena dan Dr. Health Group, sudah tentu Hotman Paris akan memberikan dukungan khususnya dari segi hukum apabila diperlukan. Meskipun mereka sudah pakai pendekatan penting, ini merupakan suatu momentum para wanita untuk berbicara speak up. Semangatnya yang perlu semangat speak up-nya yang perlu berani membuka diri atas apa yang dialami, berani membuka diri, berani menyuarakan penderitaannya
yang adalah selama ini terlalu banyak wanita tidak berani memviralkan penderitaannya selama dalam perkawinan. Dan jadi ini adalah momentum memberikan semangat pada semua wanita. Untuk itu, Korban Faris sebagai bagian dari Dr. Hendra dan Ena akan memberikan bantuan. Apalagi Inara dan Dr. Ine sudah bagian dari Athena dan Dr. Hendra. Baik, itu dia sedikit sapaan dari Abang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Unfortunately Abang nggak bisa bergabung bersama dengan kita, tapi itu adalah yang disampaikan Abang kepada Inara dan juga pada Inge, ya, pada Inge. Ya ini Abang Inge, Inge ting. Oke, teman-teman ada yang pertanyaan nggak? Saya tahu dari wajah-wajahnya penuh dengan pertanyaan ya. Silakan, pertanyaan mohon menyebar, tidak hanya pada satu orang. Dan pertanyaan terkait dengan hubungan acara malam ini, jangan yang personal, lu jangan baper ya. Kalau baper tanya di podcast ya. Oke, teman-teman wartawan silakan. Ya, silakan saya. Mikrofonmu saya, kasih dulu mikrofonnya. Mungkin aku gedein suara aja kali ya. Oh, ini. Pakai lah. Ada? Ada? Nah, pakai di sini. Oh, bukan itu mic di sini. Silakan, dari mana kau? Aku mau nanya buat Kak Ina. Kau siapa? Dari mana? Dari TBL RCTI. Oh, TBL apa? Training banget loh. Oke, pertanyaan apa dari Aku siapa? mau nanya di Kak Ina tadi kan dapat diangkat jadi direktur. Nah itu mungkin aku mau nanyanya, mungkin terakhir kerja yang benar-benar formal gitu kapan sih Kak? Dan mungkin deg-degan juga nggak sih balik lagi nih akhirnya setelah sekian lama tuh kerja yang benar formal gitu. Dan mungkin apa sih yang dipersiapkan buat balik lagi bekerja gitu di perusahaan? Kerja formal terakhir waktu berarti sekitar 15 tahun lalu pada saat aku mengandung dan Kenzo lahir anak yang pertama, kita decided bahwa aku akan jadi full time mom untuk anak-anak gitu. Itu terakhir aku kerja. And then tadi pertanyaan berikutnya apa Mbak? Mungkin persiapannya kan ini balik kerja yang Persiapannya. Iya, persiapannya aku akan tentunya nanya-nanya banyak sama dokter, nanya-nanya sama teman-teman aku juga di dunia sebagai director ini suatu detail yang pekerjaan yang wah banget sih dong. Jadi tapi aku nggak takut, aku mau coba. Aku emang tipenya tuh curious, aku suka tantangan, so aku mau coba dan berusaha sekuat aku untuk bisa bikin dokter bangga, bikin anak-anakku bangga. Iya. Siap? anak-anak tanggapan gimana mungkin pas Marco sama Kenzo gimana tanggapannya? Nanti aku tanyain ya. Oh belum tahu, Mama jadi direktur sekarang, belum tahu. Oh oke. Jadi Mama pergi ibu rumah tangga pas pulang jadi direktur, luar biasa. Emang Tuhan tuh kalau kasih berkat nggak pernah setengah-setengah loh, iya kan? Jadi nanti ditanyain ya bagaimana perasaan. Of course they must be happy lah. Oke, cukup ya? TBL. Oke, next. Dari mana saya? Dari mana? Kok tumben diam? Udah makan loh. Ayo, just. Ayo. Oh, ini dia senior nih. Ayo silakan. Ina ini dikasih jabatan direktur, gaji besarnya. Gue demen. Fasilitas rumah enggak kan berarti kan kalau saya kan udah kayak betul gitu ya. Oh. Terus Inara juga gitu. Dapat jabatan apa Inara? Ada gajinya dia gitu. Bahkan tempatnya menampung calon-calon janda semua. Kakek-kakek kalau ngomong suka sembarangan nih. Kalau jalan janda di kantor. Tapi bener juga sih omongan lo. Gak ada filternya. Gak ada filternya bener. Aduh. Dok, gimana dok? Silakan. Tapi itu katanya berkah ya kode Muslim ya katanya ya. Ya tapi iya sih. Tapi ini janda-jandanya. Masya Allah. Tapi yang penting kalau berbuat baik, niatnya baik, Allah yang balas nanti ya. Terima kasih. Pasti jadi manfaat. Tujuannya nggak ke sana sih, tujuannya nggak ke sana mas. Yang pertama kalau Ina Rusli kan sebagai brand ambassador ya sudah jelas ya. Sedangkan Inge ini kan kenapa sih saya jadikan dia director marketing ya?
Karena satu sebenarnya background beliau kan bukan pure artis ya. Kalau yang lain kan mungkin memang sudah sering tampil di media TV atau media sosial ya. Tapi kan beliau kan sebenarnya lebih ke istri artis lah kita ngomongnya ya. Dan juga kalau dilihat dari backgroundnya kan sebenarnya background pendidikannya bagus banget nih. Ya waktu saya podcast pun saya terpukau-pukau, gila loh. S2 gini di rumah aja kan sayang banget ya rasanya ya. Makanya saya coba melamar dia sebagai direktur marketing. Kalau ngomongin gaji, ngomongin fasilitas belum kepikir. Nanti abis ini kita ngobrol berdua ya. Yang pastinya yang sesuai lah, sesuai dengan jabatannya nanti pastinya. Mungkin gitu. Jadi bagi kalian semua yang pengen buat brand skincare yang pasti aman, boleh DM Inge Anugrah. Direktur dari Athena Group Industry, pabrik skincare di Cikarang, itu pabrik skincare baruku. Jadi Athena kan klinik kecantikan, ada skincare-nya. Punya second brand-nya namanya Dr. Hans Skincare yang punya Bang Hotman Paris, itu juga second brand-nya. Nah, karena dua-duanya ini cukup rame, viral, dan laku, jadi kita bikin pabrik skincare. Baru sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu baru saya resmikan. Makanya ada posisi kosong nih direktur marketingnya. Dan di situ juga ada timnya, jadi Inge akan pimpin timnya nanti di sana. Inara sendiri dapat jabatan nggak? Inara sendiri dapat jabatan. Wah, nanya banyak banget ya. Aduh, bagus banget lagi pertanyaannya. Inara ada jabatan nggak dong? Brand Ambassador ya. BA. Dia BA sayang. BA. Tugasnya tugas dari saya beliau berdakwah sih. Sebenarnya kan dakwah itu bisa banyak ya. Dakwah bebannya berat loh sebenarnya, harus jadi wanita kuat. Wanita kuat nggak boleh nangis, harus terus berjuang. They can cry, tapi they won't stop. Nangis sebentar boleh, cukup semalam. Habis itu bangkit lagi, ceria lagi, cantik lagi. Karena anak ada di belakang, mami nggak boleh sedih, ya kan? Curhat. Iya kan? Ibu-ibu semua katakan amin, amin. Ya. Tapi dia benar-benar kuat. Yes. Benar kuat, benar-benar wanita yang tangguh, benar-benar wanita yang kuat, luar biasa banget. Iya. Jadi kalau soal jabatan apa, ini BA, ini direktur marketing ya dok? Siap. Kita minta gaji sama dia soalnya. Karena direktur ya. Anything else guys? Anyone wanna ask? Siapa lagi mau kasih pertanyaan? Kok tumben banget wartawan infotainment diam-diam. Wah, ada apa ini? Apalagi pertanyaan? Kok tumben banget? Apa? Lena, mana Lena? Lena, ya silakan saya. Dari mana kau? Suara.com. Apa pertanyaannya? Silakan. Gaji lagi, berapa dibayar? Apa lagi saya? Dibayar krim gua sama dokter. Hah? Skip? Yakin? Benar. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Dari Top Media. Siap. Ya. Dan nama bener nggak nih Michael nih? Ini nggak cocok sama mukanya Michael. Karulian ya. Karulian ya. Sebentar ya. Jadi ada Michael potongan gitu. Oke, apa pertanyaanmu? Dokter Richard Lim. Dokter Richard Lim. Oh gabung semua. Michael. Belum minum udah skip kau. Ayo silakan. Dokter Richard dapat jabatan apa? Gak semua yang dapat jabatan. Gak semua yang dapat jabatan. Ustadz Dennis Lim ini brand ambassador kita juga yang baru, ya. Brand ambassador kita yang baru juga sebagai simbol dari hijrah sih sebenarnya, dan pengen ngasih tahu ya kayak simbol hijrah gitu ya, pengen kasih tahu masyarakat bahwa kalian boleh salah, beliau bisa benar, kalian juga pasti bisa benar. Oke. Juga kan selain waktu diajak sebelum jadi BA, nanti dakwah sekalian ke kota-kota lain menyebarkan kebaikan insya Allah. Sekaligus di situ kan beliau juga ada cabang, jadi sekaligus ada muamalahnya untuk bisnisnya, tapi juga dakwahnya tetap jalan. Betul. Jadi rezekinya benar-benar rezeki yang membawa keberkahan ya kak. Tapi ini benar, kemarin saya ngomong dengan Pak Ustadz Dennis Lim, saya bilang, saya kan panggil dia bro, gue bilang, gue pengen support kayak ada masa gitu ya di masjid gitu ya, bukan di klinikku.
bikin acara gitu ya, sambil dia ngumpulin orang, sambil kita juga sponsorin gitu ya. Tapi aku nggak tahu caranya, karena kan aku non muslim nih. Tapi aku pengen sih ngelakuin itu, karena menurutku aku pengen lebih ngasih tahu orang bahwa perawatan itu adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah. Dan itu akan dibawain oleh Pak Ustadz Muslim. Nanti kita akan koordinasi di sana karena aku juga harus banyak belajar. Siap, gitu ya. Jadi salah satu ibadah kita juga kepada Tuhan adalah merawat apa yang Tuhan berikan sama kita, ya wajah kita, kulit kita, dengan mencari perawatan yang tepat dan cocok buat kita, ya. Sebelum ditanya, Paris dapat jabatan juga nggak? Mungkin kalau sudah selesai tinju nanti bisa jaga di klinik ya. Dia kepala security. Bawahannya siapa? Melanie Ricardo. Aman tuh Athena, nggak akan ada yang megang, ya kan? Anak Medan yang jaga. Oke guys. Tadi kau bilang skill. Sekarang apa? Lagi dikumpulin. Apa saya? Ini buat dokter sama Kak Indara sama Kak Indra. Iya. Pertama buat dokter, pasti akan banyak ada omongan bahwa dua orang ini kan orang-orang viral gitu kan. Dan takut apakah nanti ada cap bahwa ini hanya memanfaatkan situasi alias Pansosnya Athena. Itu bagus pertanyaan. Satu lagi buat Indara sama Kak Indra, bersama dengan ini menganggap ini juga sebagai aji mumpung atau seperti apa? Karena mungkin coba cakep. Dokter dulu dok, pansos dan Athena. Saya jawab dua-duanya, tapi nanti berdua boleh jawab. Pansos nggak Athena? Emang dosa ya pansos ya? Menurutku pansos itu tidak dosa ya. Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya itu tidak dosa. Ya. Jadi kemarin juga ada pada waktu saya dengan Inara nih viral. Tujuan kita pernah viral? Nggak pernah. Tujuan kita tidak pernah viral. Tujuan Inara adalah dia pengen kerja untuk anak-anaknya, makanya kemarin konpres buka cadar kayak gitu. Dan supaya menghindari fitnah, beliau lakukan itu di depan media. Tujuan saya adalah pengen bantu beliau. Pada kenyataannya, kita juga nggak nyangka bahwa itu viral seviral-viralnya. Masa ada kesempatan di depan mata kagak kita tangkep? Inara ada job nih, oh nggak usah, kita nggak boleh manfaatin yang kayak gitu. Bener gila banget. Yang namanya nggak boleh goblok dong jadi orang. Ada kesempatan ini manfaatin dong. Lagi viral ya promosi dong, hal yang biasa. Dan di saat viral kayak ginilah, saya pengen sampaikan pesan tadi. Andai kata kagak viral, saya ngomongin strong mom, sampai mulut saya berbuih juga nggak ada yang dengar. Waktu saya ngomongin kagak viral, saya ngomongin wanita yang rela berkorban, sampai mulut saya keluar ulet juga kagak ada yang mau dengar. Inilah kesempatan saya ngomong dengan masyarakat. Dan inilah juga kesempatan mereka juga dapetin rezeki tambahan juga, why not? Dan itu bukan dosa menurut saya. Benar Dina kan? Iya betul yang dikatakan tadi sama Ko Richard. Aku manggilnya Koko. Kebetulan kita satu ya Koko, kita sama Lee. Jadi apa ya? Bukan salah alamat. Jadi apa ya? Bisa dibilang bukan pansos kali ya, lebih memanfaatkan corong-corong media yang kebetulan saat ini lagi mengarah ke kita untuk jadi alat sebagai alat dakwah, alat syiar gitu. Jadi menurut aku segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah memanfaatkan momentum ini untuk syiar, untuk dakwah, menyampaikan sesuatu yang baik, kenapa enggak itu dimanfaatkan? Itu sih. Terima kasih. Baiknya. Anda aji mumpung ya? Enggak. Daripada aji mumpung dong. Iya, aku sendiri sih enggak untuk pansos enggak, tapi aku pun kaget di approach sama dokter mau dikasih kayak ini gitu. Jadi aku datang dan terus dikasih kerjaan pula. Jadi ya dengan senang hati aku terima karena memang pada saat ini kan aku membutuhkan dan ya aku terima dengan senang hati. Jadi bukan maksud untuk pansos untuk viral enggak, tapi bersyukur karena ya dikasih berkat ini ya aku bersyukur aja. Yes, pansos tuh nggak dosa ya menurut saya juga. Itu kan bagian strategi dalam kita berbisnis sepanjang tidak merugikan orang lain. Ini kan masing-masing sama-sama kan diuntungkan. Jadi mudah-mudahan nyampe jawabannya. Ada yang lain? Pertanyaannya? Kok ragu-ragu? Ih, cuk nih. Siapa namanya? Hah? Sorry. Oh, siapa namanya, Pak? Ustaz Topik. Benar. Pak Taufik. Mikrofon.
Oh, udah pakai ini. Suhu yo. Dari mana? Orang terbuat infotainment. Saya Taufik dari Paragon Strategi. Ingin kepada Inara dan Ina, di tengah kasus yang tengah berjalan, apakah pemberian penghargaan ini menjadi suatu beban atau menjadi suatu motivasi tersendiri di tengah ini kan masih berlanjut, belum sebuah putusan persidangan, seberapa besar akan memberikan energi untuk kasus yang tengah dijalani? Terima kasih. Siap, silakan Inga dan Inara. Oke, aku ya masih menjalani prosesnya, jadi aku membiarkan proses berjalan aja, dan aku pun kan ini boleh dibilang harus memulai dari nol lagi, jadi mendapat kesempatan seperti ini suatu berkat banget ya. Ini prosesnya biar berjalan, semoga hasilnya pun nanti yang terbaik buat kami sekeluarga. Apalagi ya, aku rasa segitu sih ya, memang belum selesai, jadi ya dilihat aja ke depannya bagaimana, ya supportnya aja, didoain supaya yang terbaik buat kami sekeluarga. Mas Ari, tahu nggak kamu diangkat jadi direktur? Ngomong di rumah gitu? Ngobrol? Oh, kepo gitu ya. Oke, Inara, silakan. Makasih pertanyaannya. Kurang lebih jawabannya hampir mirip ya kan. Aku ada sedikit penambahan aja. Ya bersyukur sih karena walaupun kasusnya sebenarnya belum selesai, tapi ternyata Allah tuh maha baik, memberikan banyak support, salah satunya dengan penghargaan ini dari Koko, juga support dari teman-teman media dan dari teman-teman netizen semuanya, masya Allah nggak terkira, benar-benar luar biasa. Itu yang menguatkan aku sampai bisa tegar berdiri sampai di hari ini. Tentunya semua balik lagi atas izin Allah. Jadi itu sih yang menjadi aku kuat, dan semakin hari semakin tambah berasa syukur aku karena support dari semuanya. Dan yang bikin aku juga percaya diri untuk bisa terus melangkah sambil menjalani, sambil menunggu proses hukumnya selesai. Itu sih. Siap. Baik, cukup jelas ya jawabannya. Saya rasa cukup ya buat teman-teman. Terima kasih teman-teman media. Kakek nambah mulu, kakek udah lapar kek. Belum masuk angin kek. Sini dingin banget sini. Rumah apa sih? Ada orang punya dokter naik motor apa? Ini dokter loh, sekolahnya tinggi. Ya Allah. Apa? Ini sebenarnya harus saya jawab ya. Silakan Sejujurnya saya menghindari image itu, Pak. Sejujurnya saya menghindari image itu ya. Image yang seolah-olah nggak perlu saya jelaskan lah ya. Saya tidak menghindari image itu. Yang saya pengen sampaikan dari Athena Group ini adalah sebenarnya pesan ke masyarakat, bukan penerima orang yang lagi ada musibah dalam keluarga kita menerima kayak gitu, punya enggak. Dan kita juga nggak pernah doakan. Saya malah berdoa ya kalau misalnya mereka bisa rujuk yang terbaik untuk mereka ya, saya doakan itu. Saya dari awal selalu bilang dengan Inara, apapun yang terjadi dalam keluarga kamu, saya akan support. Ya andai kata di sini Inge pun rujuk kembali dengan suaminya, beliau tetap direktur saya, nggak ada yang berubah dari itu, kayak gitu ya. Saya nggak pernah mendoakan, bagus, semakin kalian banyak musibah, semakin saya untung, nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Dan saya juga menghindari mindset seperti itu. Tapi saya menerima Inge, saya melamar Inge, saya melamar Inara pun itu karena ada pesan yang pengen saya sampaikan. Kalau nggak ada pesan yang pengen saya sampaikan, ya udah podcast aja. Habis sudah selesai podcast ya sudah, goodbye. Menurut saya seperti itu. Tapi karena ada pesan yang biasa saya sampaikan ke masyarakat, makanya saya jadikan beliau brand ambassador gitu kan, memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Kan yang penting pembicaraannya positif, pesannya positif ke masyarakat. Ada gitu orang rujuk jadi direktur udah nggak mungkin lah.
Itu kan pribadi dia. Tapi bagus pertanyaan. Kamu memang cerdas loh kalau aku perhatiin. Untung aku udah punya Tyson kalau bawa pulang. Sorry ya Kak ya, sorry Kak. Sorry ya Kak ya. Stop tadi. Sorry Kak. Melani kalau ada apa-apa nanti ke podcast saya duluan ya. Coy. Mau jadi direktur juga enggak usah. Bawa aja ke rumah. Oke. Males aku nggak kakek udah. Oke. Thank you guys. Thank you so much ya untuk support. Saya lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Athena Klinik mensupport anti krim abal-abal. Carilah treatment yang paling pas. Tidak harus Athena ya dok, tapi cari krim yang cocok, yang sehat, yang paling pas buat kalian. Dan keberkahan untuk semuanya, Ustadz Dennis Lim, my good friend Inge, dan juga Inara, dan tentunya adik gua Paris Fernandes dan Bang Hotman yang absen. Dr. Richard, thank you so much. Semoga selalu bermanfaat untuk banyak orang. Berikan tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Makasih teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.